Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu para jamaah sekalian, yang mudah-mudahan kita dan keluarga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang ini Allah tetapkan untuk sama-sama kita menggugurkan nilai tugas kita selaku umat Islam, yakni salat zuhur yang alhamdulillah baru saja kita tunaikan secara berjamaah tepat pada waktunya di dalam rumah Allah, masjid, yang kemudian tidak bergegas kita kembali kepada titik tolak keberangkatan kita menuju masjid ini, namun kita duduk bersimpu sejenak untuk kita dengarkan informasi dari Allah melalui Qur'annya, dan kita simak apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya. Besar harapan kita mudah-mudahan semua rangkaian ibadah kita yang kita tunaikan pada kesempatan siang ini, insya Allah Allah jadikan amal ibadah kita adalah amal ibadah yang makbulah, dan mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita yang nantinya juga akan mendatangkan nilai manfaat dan dampak positif untuk kehidupan negeri akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saat ini telah bermunculan potret masyarakat kita, masyarakat muslim. Bagi mereka orang-orang yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi tetamunya Allah, disebarnya undangan dari Allah menggunakan kalimat seruan dari Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menjadi tamu-tamu Allah menunaikan ibadah haji. Undangan ini disebarluaskan oleh orang-orang yang sebentar lagi akan menunaikan ibadah haji. Undangan itu ditujukan kepada kita. Orang Betawi bilang, sekarang ini lagi banyak orang yang undang buat ngeratib. Walimatus safar, istilah dalam term agama. Kebahagiaan itu disebarluaskan bersamaan dengan undangan untuk kehadiran kita yang belum ditentukan oleh Allah untuk menunaikan ibadah haji. Mereka sedang berbagi kebahagiaan sambil juga memohon restu dan juga doa, sokongan dan dukungan kepada kita. Betapa tidak? Rasul yang memberikan perintah apabila idza safara ahadukum falyuwaddi' ikhwanahu. Bagian dari ajaran Nabi apabila ada seseorang yang ingin melakukan safar, bepergian jauh dari tempat titik tolaknya dalam rangka ibadah kepada Allah, maka yang perlu diperhatikan bukan hanya 89 km saja seseorang berubah status menjadi musafir, dari yang mukim menjadi musafir. Bukan hanya soal jarak. Kalau niat safarnya itu adalah dalam rangka untuk memaksiati apa yang menjadi aturan main Allah, maka dia tidak mendapatkan status dan rompi musafir. Dia ingin bertolak dari tanah air, kemudian dia ingin bergegas, yang dia tuju, yang dialamatkan hatinya adalah dua kota suci, Makkah Al-Mukarramah wal Madinah Al-Munawwarah. Maka ajaran Nabi adalah falyuwaddi ikhwanahum, berpesan kepada orang-orang sekitarnya, saudara-saudaranya. Itu yang kemudian kita istilahkan dengan walimatus safar. Acara pelepasan akan safarnya orang yang kita kenal atau tetangga kita, masyarakat kita, jamaah kita. Nah, dalam potret masyarakat yang saat ini sedang bermunculan, kita ingin memberikan satu apresiasi dan penghayatan terhadap apa ibadah yang akan ia perjuangkan beberapa hari ke depan, yakni penunaian ibadah haji. Haji dijatuhkan oleh Allah sebagai perintah Allah, kemudian masuk pada jajaran rukun Islam yang kelima. Ini ilmu yang kita maklumi. Rukun Islam yang kelima pada urutannya adalah menunaikan ibadah haji apabila kemampuan itu disertai oleh Nabi, oleh Allah kepada diri dan juga kehidupan hamba Allah Subhanahu wa taala. Ibadah haji. Secara etimologi haji itu adalah al-qasdu, penyengajaan.
menyengajakan untuk melakukan dan menuju kepada titik sesuatu. Itu haji secara bahasa. Adapun secara syarak dan istilah, haji itu adalah berkunjungnya seorang hamba Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan perintah Allah, yakni ibadah haji pada tempat Makkahul Mukarramah. Karena pusat penunaian ibadah haji adalah di Makkah. Dengan rangkaian klimaksnya nanti akan berada pada titik wukuf di Padang Arafah. Itu menurut istilah. Sementara kita urai saat ini nilai keutamaan orang-orang yang menunaikan ibadah haji. Masya Allah. Hebat benar Pak. Kalau kita ingin bandingkan orang-orang yang menunaikan ibadah haji. Haji ini Masya Allah. Unggul di atas semua aspek dari ibadah-ibadah manusia yang lainnya. Hatta sholat. Ini dalam saat soal konteksnya adalah kita menunaikannya. Bukan di mata Allah nilai ibadah itu yang paling tinggi tentu sholat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah as-sholah. Perkara yang pertama akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada cerita negeri akhirat kita masing-masing. Allah belum tanya berapa banyak silaturahim kita. Bahkan Allah juga belum soal kita berapa banyak ayat yang kita baca dari firman-Nya. Allah juga belum lontarkan pertanyaan kepada kita berapa banyak infak sedekah yang kita keluarkan. Tidak, semua itu belum muncul pertanyaan. Sebelum Allah keluarkan pertanyaan yang paling pamungkas, dan itu ada di pertama kalinya. Bagaimana keadaan sholatmu saat di dunia tempo lalu? Sholat tentu yang merajai dari ibadah-ibadah yang lainnya, termasuk haji. Tapi kalau haji kita ingin lihat perbandingan saat orang menunaikan haji dengan orang yang menunaikan ibadah sholat. Selama-lamanya orang beribadah sholat 5-7 menit selesai Pak. Betul? Betul. 5-7 menit. Hatta itu adalah pada bilangan yang 4 rakaat. 5-7 menit selesai yang 4 rakaat. Tapi lihat bagaimana orang-orang yang menunaikan ibadah haji. Duyufur Rahman, para tamu-tamu Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat dia tunaikan ibadah haji, bahkan dia tinggalkan anak istrinya. Dia tinggalkan semua kecintaan yang ada di Indonesia, tanah airnya, untuk jangka waktu yang lama. 40 hari 40 malam paling tidak Pak orang yang menunaikan ibadah haji lamanya. Salat, soal jangka waktu penunaiannya lebih lama haji ketimbang ibadah sholat. Sementara untuk nilai keletihan orang yang sholat, saya nggak pernah lihat sejauh dia sehat. Setelah sholat sampai ngos-ngosan bahasa kita Pak. Tersengal-sengal dia punya nafasnya. Begitu assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Nggak ada. Sementara ibadah haji itu adalah ibadah fisik, Masya Allah. Dari ujung kaki sampai ujung rambut terasa benar letihnya, Masya Allah. Memang capek Ustadz, bukannya ibadah haji enak. Kok pada ada istilah capek? Ya betul capek. Tapi capek yang bercampur dengan rasa haru, syahdu. Dinikmati capek itu. Saya nggak bohong Pak. Yang namanya ibadah haji itu pada rangkaiannya ada lempar jamarat ya. Ada jumrah. Jumrah pada 3 tempat, pada 3 tiang. Dan itu startnya selalu pada mabit di Madinah. Kemah kita, maaf bukan Madinah. Mabit kita di Mina. Di tenda kita menuju jamarat sehari sampai 2 hari. Yang bahkan ambil 3 hari itu, kalau yang mengambilnya nafar thani, sampai tanggal 12 Zulhijjah. Perjalanan dari tenda mabit di Mina menuju jamarat untuk lempar jumrah. Itu jalan sampai 3 km jauhnya. Itu setelah jamarat kita kembali pulang ke tenda Mina kita. Dan itu 3 km lagi. Plus minus ditambah 6 km kita berjalan. Belum lagi tawaf. Berapa lama? Tawaf 7 kelilingnya. Kemudian berapa banyak langkahnya? Nggak lagi terhitung. 1 keliling pun sudah kita lagi nggak menghitung. Sebab yang kerja adalah bukan hitungan lisan pada langkah kita, tapi zikir kita, permohonan kita,
uraian kalimat harapan dan cita-cita kita yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap sudut bidang Ka'bahnya, dari mulai Hajar Aswad, rukun Iraqi, rukun Syami, rukun Yamani, terus saja 7 kali keliling kita. Belum lagi Safa Marwah. Capeknya alang kepala. Yang terakhir, nilai ibadah haji cukup menguras dan memeras finansial kita. Kalau kita ibadah salat seperti tadi, bubar sebentar setelah saya tutup dengan salam, kita dirikan salat sunnah 2 rakaat setelah zuhur. Kemudian kita nggak menemukan di pintu keluar masjid ini ada kasir yang kemudian mengatakan bayar salat zuhur, nggak ada. Ibadah haji gunakan biaya. ONH tahun ini sampai plus minus 56 sampai 58 juta. Bayangkan fisik kita ditempa, ibadah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Fisik kita ditempa. Lalu kemudian finansial kita juga terperas. Perasaan kita selalu ada di tanah air. Namun kemudian kita bisa kendalikan gimana caranya, harus fokus pada tanah suci Mekah, nilai ibadah hajiku. Istri tinggal, anak juga tinggal. Bisnis kita disposisikan kepada orang-orang terpercaya kita. Nggak ada lagi pikiran di tanah air kita. Khusus pokoknya dengan bertalbiyah kita ucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lah. Oh, indah benar ini ucapan, Pak. Kalimat ini kalimat manja dari seorang hamba kepada Sang Khalik, Tuhannya, penciptanya, pengatur kehidupannya, penjamin rezekinya. Seolah-olah orang yang bertalbiyah mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. Ini orang yang dahsyat, orang yang luar biasa. Tetamu Allah Duyufur Rahman mengatakan, labbaik Allahumma labbaik, ya Allah, kami datang karena kau undang. Kami tampil juga lantaran engkau yang panggil, ya Allah. Meskipun di tanah Arab Saudi yang begitu panas alang melekang. Kalau sudah masuk musim dingin yang menusuk tulang. Kan dahsyat Pak Saudi, Pak. Terbilang ekstrim dia punya cuaca dan iklimnya. Tahun lalu 2024 ditunjuk saya oleh Kementerian Agama sebagai panitia pelayan ibadah haji tahun 2024 untuk Arab Saudi. Plus minus ada 52 hari, 53 hari lah kita ada di sana. Bahkan terakhir kita. Jemaah haji sudah pada nggak ada lagi yang di Madinah, baru kita kembali pulang. Itu saya ingat tanggal 9 Dzulhijjah atau Yaum Arafah. Di hari Arafah, puncak dan klimaks daripada manasikul haji adalah wukuf di padang Arafah. Pada pukul 8, karena memang panitia kita sudah dari semalamnya kita sudah bersiap-siap untuk menyambut pagi harinya setiap para tamu Allah yang ingin wukuf di padang Arafah. Pukul 8-nya itu masih 47 derajat Celcius, Pak. Masih, saya katakan masih. Artinya akan ada potensi peningkatannya. 47 derajat Celcius. Begitu saya lihat, 47 derajat Celcius. Masya Allah, lumayan. Pipi ini udah seperti samping kita ini. Arang yang dikipas oleh tukang sate. Panas, Pak. Begitu bergerak ke setengah 11, naik dia sampai 49. Ba'da zawal, persis setelah zuhur. Dimulainya rangkaian wukuf di padang Arafah dengan dimulainya para khotib-khotib, para khutbah menyampaikan khutbah Arafahnya. Maka kemudian saya lihat lagi iseng-iseng, berapa? 51 derajat Celcius. Panasnya yang begitu hebat, dahsyat. Sebelum Covid saya bawa jamaah dari Ternate untuk umrah. Begitu mendarat di bandara Madinah, dingin terasanya. Saya lihat di HP saya, iklim menunjukkan musim dingin itu sampai 2 derajat Celcius di Madinah. Wah, itu lumayan, Pak. Ya, bagi yang muda masih kuat. Setiap calon ibadah haji tidak seluruhnya di bawah 40 tahun. Bahkan mereka yang mengejar target justru dominan di atas 50 tahun, Pak. Sudah mendekati usia lansia. Bagaimana dengan ketahanan tubuhnya? Tapi itu dia anggap sebagai halangan rintangan yang boleh jadi Allah berikan kekuatan pada dirinya. Sehingga apa? Yang menjadikan dirinya bangga terhadap apa yang disyariatkan oleh Allah pada rukun iman ini, rukun Islam yang kelima ini. Yang diharapkan adalah al-jannah, surga Allah. Sebab Nabi berpesan,
Al-hajjul mabrur laisa lahu jaza illal jannah. Haji yang mabrur itu enggak ada balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala melainkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Cuma surga yang setimpal balasannya untuk mereka yang menunaikan ibadah haji. Lihat, bayangkan bagaimana Allah bijak dan adilnya. Ibadah yang begitu dahsyat, fisik, full fisik Pak. Masya Allah, full fisik. Diberikan oleh Allah dengan kenikmatan surga nanti pada negeri akhirat. Hebat orang-orang yang berangkat haji. Makanya kita doakan orang-orang terdekat kita, atau barangkali ada di antara para pegawai kita yang ada di Dinas Retribusi daerah ini yang berangkat haji ditakdirkan oleh Allah pada tahun ini, kita doakan mudah-mudahan hajinya mabrur. Amin. Ya Rabbal, ya Rabbal. Kita sholat zuhur tadi. Begitu kita sholat zuhur, bagi yang dibantu dengan talaffuz bil lisan, yang melafazkan niat itu dengan dibantu oleh lisannya, dia gunakan usolli. Begitu dia ingin sholat zuhur tadi, dia sebutkan usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblah. Dia masih menggunakan mustaqbilal qiblah sebab sholatnya masih di Al-Badar. Apa artinya mustaqbilal qiblah? Ya Allah, aku sholat 4 rakaat. Kalau ya makmuman yang imam-imam, aku sholat zuhur 4 rakaat dan ku hadapkan wajahku ke arah kiblat. Masih begitu kita Pak mengucapkannya, mustaqbilal qiblah. Tapi mereka orang-orang yang berangkat haji, begitu masuk ke kota Makkah, kemudian merapat ke Masjidil Haram, sampai merangsuk masuk ke dalam, tepat yang dihadapkan adalah mata melihat dan menyaksikan kubus yang berwarna hitam, penuh dengan kewibawaan lintas generasi Nabi dan para Rasul Allah, yaitu Ka'bah Al-Musyarrafah, kiblat daripada umat Islam seluruh dunia. Begitu dia ingin sholat zuhur, berbeda dengan kita yang ada di Al-Badar. Apa yang diucapkan? Sholli fardhu zuhri 4 raka'atin ainal qiblah, ainal Ka'bah. Tidak lagi dia hadapkan arah wajahnya kepada kiblat, tidak, tapi dia langsung dengan mata telanjang dia pandang itu fisik Ka'bah. Dari manapun arah dia sholat, sejauh melihat Ka'bah sah sholatnya. Mau dari bagian utaranya atau dari selatannya, dari timurnya atau baratnya, dari rukun Hajar Aswad, rukun Yamani, Iraqi, Syami, dia Allahu Akbar, depannya ada Ka'bah, dia melihat Ka'bah, atau dari lantai yang 2 tempat kursi roda, dia Allahu Akbar, sah sholatnya sejauh ainal Ka'bah, matanya memandang dengan Ka'bah. Alhamdulillah. Kalau kita di sini masih mustaqbilal qiblah. Kalaupun melihat Ka'bah, Ka'bah yang ada di sejadah kita itu, di sejadah Imam multazam ini gambarnya. Tapi multazamnya yang replika, bohong-bohongan. Mereka saat sholat mendapatkan dekat jaraknya dengan multazam, dia berdoa, doanya mustajabah. La haula wa la quwata illa billah. Oleh karenanya pesan saya, karena memang sebab Allah berikan kemuliaan kepada orang-orang yang berhaji itu, lidahnya, lisannya sangat ampuh untuk menggoyang arsy-Nya Allah dalam saat dia berdoa. Maka Pak, saat kita diundang untuk hadir walimatus safar saudara-saudara kita yang mau berangkat haji, tolong jangan sampai ada di antara kita yang pesannya gamis. Parfumnya. Apalagi biasanya sejadah ya. Kalau orang dulu bilangnya pesen pacar kuku, wow pacar kuku, henna banyak sekarang di sini. Tapi yang kita minta apa pesan-pesannya? Tulis secari kertas. Tuangkan semua hajat kita yang saat ini kita masih perjuangkan dalam doa di tanah air, belum kunjung datang. Ada saudara kita yang ingin berangkat ke tanah suci Makkah, menunaikan ibadah haji, itulah yang kita tulis doa itu di secari kertas. Lalu kemudian minta izin kenan dan restu kepada saudara kita yang ingin berangkat haji, sodorkan itu secari kertas yang sudah kita tuliskan. Poin pertama, agar penyakit disembuhkan. Ingin memiliki pondok pesantren sebagai amal jariah selepas kepulangan dari dunia. Yang ketiga apa? Ingin mendapatkan anak yang solehin dan soleha, yang mampu menghafal Quran Allah secara penuh.
minta dari tahun ke tahun di Indonesia, di Masjid Al-Badr, di masjid-masjid kita, di kampung-kampung halaman kita, belum juga kunjung datang. Barangkali pinjam lisannya orang-orang yang berangkat haji. Sebab Nabi katakan ada 4 lisan yang amat sangat diampuhkan lisannya oleh Allah saat berdoa. Siapa saja? Orang yang sakit sampai dia mendapatkan kesembuhan. Makanya minta doa kepada orang yang sakit. Lagi jenguk, kemudian kondisinya bisa untuk sekedar hanya berdoa, ya minta doa. Kali ini yang jenguk Ustadz istirahat dulu dalam doanya. Gak usah panjat doa. Sebab yang lebih didengar adalah orang yang lagi dalam keadaan sakit. Tapi kebanyakan di antara kita saat dalam keadaan sakit justru kita keluh kesah di hadapan Allah. Sedikit di antara kita dalam keadaan sakit justru bukan kita manfaatkan kondisi kita yang sedang digugurkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dosa-dosa kita, dan lisan kita sangat didengar oleh Allah. Sekiranya pasien itu bisa untuk angkat doa. Kalau lagi di ICU koma, bangun doain kita dong. Nggak usah. Itu namanya memberatkan yang sakit namanya, Pak. La haula wala quwata. Kemudian siapa lagi? Orang yang keluar dari kampungnya dalam rangka untuk membela ajaran agama Allah. Mereka yang berjuang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kembali kepada kampungnya, dalam langkahnya dia memiliki keistimewaan. Lisannya menggoyangkan arsy Allah. Artinya doanya diijabah, didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang ketiga ini, orang yang berangkat haji sampai dia pulang ke rumahnya, dia dalam keadaan yang ditempel oleh malaikat. Setiap apa yang diucapkan, kebaikan-kebaikan itu langsung dibawa oleh malaikat, dilaporkan kemudian ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngeblong doanya orang yang ada di hadapan multazam, bahkan di tempat-tempat yang mustajabah, di 2 kota suci Makkah Al-Mukarramah dan Wal Madinah Al-Mudawwarah, dia berdoa langsung, gak ada tendeng aling-aling, gak ada hijab antara doanya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya yang kita titipkan ke sana saat kita temukan ada tetangga kita yang berangkat haji, titipnya doa. Titipnya doa. Sudah Ustadz, secari kertas kemudian di dalamnya ada doa dan pointer-pointer yang kita inginkan. Iya, tapi jangan lupa saat kita amplopkan, selipkan juga. Ada uangnya juga. Ada uangnya. Kok demikian diajarkan? Doa ente dibawa naik pesawat loh. Betul, Pak. Kan kita upayakan di sini, barangkali belum juga kunjung datang. Boleh jadi ikhtiar kita, bawalah. Ya cukup untuk hanya sekedar kita berikan juga hadiah kepada tamu Allah, tamu-tamu Allah, orang-orang yang lagi menunaikan ibadah haji. Betul, Pak? Betul, Pak? Ntar begitu dia amplopkan, dilihat, ada 100, ada 200. Dia pulang juga nanti ada oleh-oleh juga, dan itu dibelinya dari uang yang Anda kirimkan. Doa dapat, oleh-oleh juga dapat, tapi yang paling penting adalah doanya. Insya, tuh bayangkan. Kembali saat kita sholat, kita katakan mustaqbilal qiblah. Mereka ainal Ka'bah, dengan mata telanjang fisik langsung melihat Ka'bah. Dan saya temukan itu banyak sekali yang namanya saudara-saudara kita muslimin di Indonesia. Begitu kali pertama melihat Ka'bah, Masya Allah, Pak. Ini air mata nggak terbendung lagi. Ngucur habis-habisan, pipinya basah. Bapak-bapak yang saya lihat berjenggot dia lalu kemudian sampai lepek jenggotnya. Saya tanya saat dia sudah agak terlalu bisa tenang emosionalnya setelah beberapa putaran Ka'bah itu. Saya tanya, Pak, kenapa tadi kok begitu kita turun dari eskalator pelataran haram, begitu kita ingin masuk ke matof piringan tempat kita bertawaf, itu turun dulu 1 eskalator. Turun 1 eskalator, lalu kemudian baru terlihat Ka'bah. Saya lihat Bapak langsung menangis. Menangis yang orang Betawi bilang bukan tibang-tibang, Pak. Nangisnya kejer. Nangisnya dengan sungguh-sungguh. Seperti anak kecil minta jajan gak diberikan orang tuanya. Begitulah kurang lebih. Sungguh-sungguhkan. Saya tanya, ada apa gerangan, Pak? Apa yang membuat Bapak menangis gitu? Ustadz, Masya Allah, sejauh ini saya di kampung, saya sholat gak bisa mampu untuk saya menghadirkan bagaimana indahnya Ka'bah. Dengan tabungan saya saat ini, Ustadz, saya langsung bisa melihat Ka'bah. Dan ini adalah harapan dan cita-cita saya punya orang tua. Orang tua saya gak pernah berangkat, baik umroh apalagi haji. Tapi saya tahu sebab yang mengabarkan adalah ibunda saya. Dalam doa ibunda saya ada poin di mana saya didoakan
oleh orang tua saya untuk saya berangkat haji. Jadi Ka'bah sudah cukup untuk memancing datangnya air mata. Kemudian tuh orang manusia ini Pak, yang begitu emosional melihat Ka'bah, dia langsung mengingat doa orang tuanya untuk dirinya. Barangkali saya petik pelajarannya. Hei Anda yang saat ini sedang berbunga-bunga hatinya, sambil menunggu kapan hari keberangkatan ibadah haji Anda, jangan lupa saat penantian mintalah kepada Allah ampunan dosa untuk orang tua kalian. Boleh jadi berangkatnya haji Anda saat ini, tahun ini, bukan lantaran full, murni potensi yang Anda miliki, uang yang Anda dapati dalam fee salary gaji tiap bulannya. Tapi boleh jadi haji Anda tahun ini adalah hasil dari sebuah panjatan doa dan harapan serta doa orang tua Anda untuk Anda. Sehingga itulah yang dikabulkan oleh Allah, Anda berangkat haji pada tahun ini. Kadang-kadang kita ngukurnya diri kita mulu Pak. Oh iyalah berangkat haji mudah, naik jabatan kok di kantor, bintang 1 kok saya, ya mudah. Orang lain pun bisa saya geser kuotanya. Bukan soal itu orang tua punya doa sepertiga malamnya tanpa kita ketahui, dan itu yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Salat kita, rukun salat itu ada salawat pada tahiyat atau tasyahud. Kita salat di Al-Badar, kemudian kita salawat. Bahasanya adalah mengirimkan salam kesejahteraan dan juga penghormatan kepada Nabi. Bahasanya mengirimkan. Kalau bahasa mengirimkan itu identik dengan makna jarak tertaut jauh Pak. Jarak yang tertaut jauh. Ratusan ribu kilometer Pak. Indonesia, Madinah. Mengirimkan salam dan sholawat kepada Rasul. Tapi bagi orang-orang yang sudah masuk ke Madinah, lalu kemudian masuk ke dalam Raudhah ya Pak. Raudhah, di mana kuburun Nabi, kuburnya Nabi. Kemudian ada mimbarnya Rasul. Space antara kedua itu disebut dengan Raudhah. Saat orang sholat dapat kesempatan di Raudhah, kemudian dia mengucapkan kalimat sholawat pada tasyahud atau tahiyatnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bukan lagi mengirimkan sholawat. Kalau di Al-Badar kita kirimkan sholawat. Benuanya masih sama, Asia juga, tapi jaraknya terlampau jauh. Tapi kalau orang yang bersolawat di dalam Raudhah, dalam sholatnya, dia hanya berbisik ke telinga Nabi. Kenapa bahasanya berbisik? Karena jarak antara dirinya kepada sahibul maqam, Rasul yang sedang beristirahat di makamnya, hanya beberapa jarak dan jengkal saja. Seolah-olah berbisik, ya Nabi, kami datang ya Rasul. Ya Rasul, kerinduan ini yang mendorong kedatangan kami. Ya Rasul, rasa kangen ini sehingga kami nabung, kami menghemat, kami sisihkan uang untuk berjumpa kepada engkau ya Rasulullah. Dan Rasulullah ada hadis mengatakan, man shalla alayya 'inda qabri kuntu lahu syahidan yaumal qiyamah. Siapa orang yang bersolawat, bukan lagi di tanah airnya, tapi persis di samping kuburku dia bersolawat, kuntu lahu syahidan yaumal qiyamah. Nanti di hari kiamat aku kenali wajah pengikutku dan umatku yang bersolawat di samping kuburku. Artinya apa? Di Raudhah ada amalan yang terbaik adalah perbanyak solawat. Kumpulnya manusia umat Rasul sampai jutaan manusia saat di yaumil mizan, saat di yaumil mahsyar, saat itu yang kita butuhkan adalah bala bantuan dan pertolongan. Ketika Rasul diberikan mandat untuk memberikan syafaat, lalu kemudian banyaknya umat Nabi yang mengangkat tangan, ya Rasul syafi'ni, 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 ishfa'li, ishfa'li, ishfa'li. Syafaati aku ya Rasul, bantu aku ya Rasul, ulurkan tanganmu untuk tolong aku ya Rasul. Tapi bagi mereka orang-orang yang sholawat di Raudhahnya Nabi, lalu kemudian bukan mereka yang request dan memohon kepada Rasul, tapi Rasul yang kenali. Meskipun dari jarak yang jauh, lalu kemudian Nabi yang memanggilnya. Ta'al, kemari, maka aku akan berikan syafaat kepadamu. Kenapa? Karena saat kita berkunjung dan bersilaturahim ke makam Nabi, Nabi sudah kenali wajah kita. La haula wa la quwata illa billah.
Makanya bahaya benar bagi mereka orang-orang yang Allah berikan keluasan soal rezekinya, Pak. Sehat badannya, kemampuannya sudah Allah bekali untuk dia menjadi tamu-tamu Allah, menunaikan ibadah haji atau hanya sekedar umrah ziarah ke makam Rasul. Tapi maaf, tidak ada keinginannya untuk cenderung menunaikan ibadah haji. Padahal kenikmatan itu sudah Allah modali pada kehidupannya. Nabi yang bilang, ini menjadi penutup dalam pembicaraan kita siang hari ini. Nabi sampaikan di dalam hadisnya, di dalam kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah wal Hikam Al-Muhammadiyah dikarang oleh Syekh Sayyid Ahmad Al-Hashimi. Juga di dalam kitab Al-Jami'us Shaghir li Syekh Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dikatakan oleh Nabi, "Inna 'abdan idza ashahtu lahu jismahu wa wasa'tu 'alaihi fi ma'isyatihi yamdi 'ala dzalika khamsatu a'wamin lam yafidu ilayya la mahrumun." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang hamba, kata Nabi, apabila Allah Subhanahu wa taala berikan kemanjaan dalam bentuk sehat badannya. Allah manjakan sehat badan. Enggak ada catatan medisnya. Staminanya fit. Tubuhnya prima. Anak gym katanya dia. Kokoh badannya. Wa wasatu alaihi fi ma'isyatihi. Bahkan Allah juga modali. Selain sehat badannya, tapi Allah luaskan rezekinya. Harta bendanya Allah lapangkan. Rezekinya Allah titipkan di atas rata-rata dari kebanyakan hamba Allah yang lainnya. Dua kenikmatan itu sebagai modal dari Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah katakan lam yafidu ilayya, tapi dia belum mampu untuk menjadi tetamuku, belum berkunjung ke Ka'bah rumahku saat kusaksikan berjalan dua kenikmatan itu, sehat badan, luas rizki. Dalam jangka waktu 5 tahun disaksikan oleh Allah, dilihat oleh Allah. Bahasa anak sekarang, gue liatin dari jauh, kata Allah. Berjalan 5 tahun, lam yafidu ilayya. Belum juga ambil porsi store 25 juta untuk ambil antrian haji. Duitnya padahal banyak, asetnya Masya Allah nggak kehitung lagi. Rumah bak kastil kata orang, bagaikan istana para raja. Setiap sudut ruangannya dilengkapi dengan AC. Kendaraan nggak lagi terhitung, berjajar rapi di garasinya. Semua kenikmatan dunia Allah berikan, tapi nggak bisa untuk pukul balik nilai ibadah untuk menunaikan ibadah haji kepada Allah. Apa kata Rasul? La mahrumun. Orang ini orang yang celaka. Orang yang mendapatkan petaka dari Allah. Hina nista, kecil di mata Allah, kerdil menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Awas, ini ancaman. Bukankah kita berdoa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang kita buru, kita juangkan adalah nilai kemuliaan di mata Allah. Sementara lantaran kita ada uang, sehat kita menunjang, tapi belum mau untuk kita menjawab panggilan Allah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Doa hanya sekedar doa. Mintanya mulia, tapi perilaku kita mencerminkan kita orang yang hina dan nista di mata Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Antara doa kita dengan perilaku kita enggak matching, kata orang. Enggak matching, enggak selaras, enggak senada. Kalau minta kemuliaan, buru semua kemuliaan. Bahkan rukun Islam yang ada di paling bontot, berangkat haji, kejar juga itu nilai kemuliaan pada penunaian ibadah haji. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sehatkan badan kita. Kemudian kita diberikan oleh Allah rizki yang luas. Saat Allah sudah berikan rizki yang luas, lihatlah dan bercermin diri kita. Apakah kita orang-orang yang telah diberikan kemampuan oleh Allah? Apabila ya, Allah berikan kemampuan kepada kita, maka belum juga kita memberikan nilai keberhasilan dalam mengemban amanah dari Allah Subhanahu wa taala, yakni untuk menunaikan ibadah haji. Maka bersegeralah untuk bertaubat, beristighfarlah kita. Puluhan juta sudah mampir setiap bulannya pada rekening kita, tapi kembali kita jalan-jalan lagi, healing lagi. Kasih bahagia istri lagi, kasih bahagia anak lagi. Kita percantik diri kita dengan outfit kita, batu cincin sudah banyak selemari, bahkan batik kita yang sampai belasan juta, tapi belum juga kita ambil porsi sampai 25 juta hanya untuk mengambil antrian untuk penunaian haji. Apabila demikian, maka bertobat dan beristighfarlah kita. Kemudian seraya kita berdoa, ya Rob, jangan matikan kami sebelum kau berikan kesempatan kepada kami untuk menunaikan ibadah haji.
Ya Rabb, jangan kau sampaikan ruh kami untuk kemudian kau jemput dan kau ambil. Sebelum engkau memberikan kesempatan, celah dan peluang untuk kami bisa solawat di samping kubur kekasihmu, belahan jiwamu, baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah kami sudah menunaikan ibadah haji dan juga umrah, ya Rabb, silahkan kapan dan waktunya seperti apa kau cabut nyawaku setelah rampungnya rukun Islam kami yang kelima. Kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan para jemaah haji kita Indonesia tahun ini insya Allah diberikan kesuksesan dalam penunaian ibadah hajinya. Allah jadikan ibadah hajinya mabrur. Perjalanan dari titik tolak tanah airnya sampai kepada tanah suci Mekah dan juga Madinah. Mudah-mudahan Allah berikan langkahnya berkah. Dan Allah berikan aman dan selamat. Sampai di tempat yang mereka idam-idamkan, mereka impi-impikan. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dalam ibadahnya. Di Masjidil Haram, di Masjidil Nabawi. Dan selepas mereka menunaikan ibadah haji, maka berikan keamanan dan keselamatan pula ya Allah. Jaminkan ya Allah keselamatan selama mereka mengudara sampai bertemu dengan keluarga mereka masing-masing ya Allah. Kemudian ya Allah, tularkanlah ya Allah nilai kehajian mereka kepada orang-orang sekitarnya. Kita baca suratul Fatihah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengkabul, mengijabah, menerima semua harapan dan cita-cita kami. على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا مجيب السائلين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nastaudi'uka ma'allamtanahu wa mahafidnahu wa maqra'nahu fardudhu ilayna 'inda hajatina ilayh. Allahumma ya Allah ahyina 'ala al-Islam wa amitna husnal khitam. Ballighna ila hajji baitikal haram. Ballighna ila hajji baitikal haram. Ballighna ila hajji baitikal haram. ولزيارة رسولك الكرام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عام بعد عام. اللهم انصر الإخواننا في فلسطين. اللهم انصر الإخواننا في غزة. اللهم انصر الإخواننا المجاهدين في كل مكان. يسر أمورنا وأمورهم وأمور المسلمين عامة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. هداني الله وإياكم أجمعين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.